Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah bunda yang mungkin sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terutama kalian yang sudah kelas 6. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke pelajaran 9. Ayo berinfak dan bersedekah. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi memahami makna berinfak dan bersedekah. Seperti kalian lihat pada gambar, ada gambar kotak ya, kotak amal, kemudian ada anak yang memegang uangnya. Mungkin dia akan memasukkannya ke dalam kotak amal. Apa hubungannya? Ayo kita belajar bersama. Infak. Nah, sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Lalu, klik tanda loncengnya supaya kalian bisa menyaksikan tayangan video terbaru dari channel YouTube Pak Nurin ini. Pernah mendengar kata infak? Iya, kata infak diambil dari akar kata nafaqo dalam bahasa Arab ya, nafaqo, yang artinya berarti keluar. Sementara dalam kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Jadi, infak di sini diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Pengertian tadi tentang infak ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah At-Tolaq, surah yang ke-65 di dalam Al-Quran. Ayatnya ayat yang ke-7. Bagaimana bunyinya? Mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan bacaan ta'awud isti'adah. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul azim. Artinya apa anak-anak?
Hendaklah orang yang mempunyai keluasan rezeki maksudnya ya, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menggantinya, seperti firman-Nya di dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 39 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Artinya, dan apa yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Itu tadi tentang sedekah. Tentang infak. Selanjutnya tentang sedekah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sedekah. Pernah kalian mendengar tentang sedekah? Sedekah berasal dari akar kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sementara definisi pengertiannya sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan mengharap ridho dari Allah semata. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Contoh kecil apa? Tersenyum. Misalnya tersenyum kepada sahabat atau guru kalian atau kepada orang lain. Itu termasuk sedekah. Seperti di gambar ini ya. Ada anak 3 perempuan yang tersenyum. Sabda Rasulullah SAW, senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah. Atau jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang atau menyumbang barang, maka kamu bisa juga bersedekah dengan tenaga sebisanya, ikut bekerja bakti, ikut gotong royong mendirikan masjid. Kemudian sekarang, apa perbedaannya? Perbedaan infak dan sedekah. Nah, di sini sudah disebutkan ya. Kalau infak, kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Tetapi kalau sedekah apa? Sedekah ini memiliki arti yang lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa, tenaga yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, memberikan senyuman pada orang lain, dan mendoakan orang lain. Inilah yang disebut sedekah. Sudah tahu kalian akan perbedaannya? Perbedaan infak dan sedekah? Mudah-mudahan sudah tahu ya. Kalau belum tahu bisa diulangi tayangan ini. Berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah. Dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan. Berinfak dan bersedekah itu harus dilaksanakan dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang diberi bantuan, hendaknya digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar hukum Islam. Dapat bantuan malah untuk beli minuman keras, boleh tidak?
Tidak boleh minuman keras yang memabukkan ya. Sedekah bukan hanya uang tadi ya. Sedekah bisa juga senyuman. Yuk sedekah agar berkah. Demikian pelajaran tentang memahami infak dan bersedekah. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.